Saya ulang lagi ya, biar direkam, ini kebetulan direkam. Jadi kita mulai dengan bab 21 tentang muatan listrik. Jadi yang kita sebut sebagai muatan listrik adalah listrik yang statik ya, yang tidak bergerak. Jadi apa yang kita pelajari di sini bukan listrik yang kita gunakan sehari-hari di rumah. Kalau yang sehari-hari di rumah adalah listrik yang kita sebut listrik dinamik. Itu wujudnya ada arusnya dan lain sebagainya. Ya. Kamu bergerak. Ini hang atau apa ini? Sebentar. Maaf ya. Dan saya sedang sibuk dengan admit student semua. Bergerak. Nah, ini dia. Baik, seperti yang Anda lihat, ini contoh sederhana ya. Sebelum Newton era, sebelum zamannya Newton ya, orang sudah mengenal sejak zaman Yunani, jadi sebelum Masehi pun orang sudah mengenal adanya fenomena listrik yang kita sebut sebagai listrik statik. Jadi kalau Anda menggosok misalnya kain sutra atau ini ya, penggaris Anda, formika itu, yang kayak plastik itu Anda gosok dengan tangan Anda, maka kemudian Anda dekatkan di tangan Anda, bulu tangan Anda akan tertarik. Ya, ini karena efek yang kita sebut sebagai efek elektrostatik, jadi saling tarik-menarik atau tolak-menolak karena adanya gaya elektrostatik. Ya. Sebagai contoh di sini, kalau Anda punya batang kaca yang kecil, ya, kemudian Anda gosok, dengan digosok oleh kain yang kering, maka umumnya sebagian dari elektron dalam kaca tersebut akan ditarik oleh si kain penggosoknya ya, sehingga kaca tersebut menjadi bermuatan positif. Nah, kalau Anda punya dua batang kaca positif seperti itu, Anda lihat di gambar sebelah A ini, dan kemudian digantung, apa yang terjadi dengan mudah, selama tidak terlalu berat ya, kacanya cukup ringan, maka Anda akan bisa melihat gerakan karena saling tolak-menolak tersebut. Ya. Dan jika kalau materialnya sendiri, ya, ini Anda lihat di sini kaca. Kalau Anda lihat di sini ada plastik, dan materialnya agak berbeda. Kalau digosok, plastik itu lebih bersifat negatif, sehingga akan terjadi tarik-menarik. Jadi seperti Anda bermain dengan magnet batang ya, magnet yang statik juga akan mengalami, kalau Anda antara U dengan U, betul kan? Kutub U dengan U akan saling tolak-menolak. Kalau kutub U dan S, selatan, maka mereka akan tarik-menarik. Dan itu adalah fenomena orang yang sudah mengenalnya sejak dulu, ya, sebelum Masehi. Nah, orang juga sudah mengenal bahwa material itu ada yang mudah nantinya untuk mengalirkan listrik, yang kita sebut sebagai konduktor, dan ada material yang susah untuk mengalirkan listrik yang kita sebut sebagai isolator, ya, atau sering orang menyebutnya isolator itu non-konduktor material, ya. Dan zaman modern, apapun konduktor yang ada seperti tembaga, besi dan lain sebagainya itu sebenarnya punya, nanti Anda akan mengenal apa yang disebut sebagai kata resistansi, artinya sifat untuk mempersulit gerakan, ya kan? Resistansi. Nah, zaman modern orang mengembangkan sesuatu material yang menurunkan resistansi itu serendah mungkin, sehingga kita menyebutnya sebagai bahan superkonduktor. Dan sangat penting, jadi superkonduktor itu banyak digunakan untuk superkomputer. Karena apa? Supaya
penghubung antara device di dalam mikroprosesor itu semakin rendah resistansinya, sehingga energi yang digunakan dalam prosesor itu semakin kecil, ya, sehingga tidak begitu panas. Itu di samping tidak panas, tidak menghabiskan energi besar, dia juga semakin cepat. Nah, ini adalah contoh-contoh material yang ada di alam ini. Nah, kita berikan satu contoh di sini, dan ini Anda alamin. Anda sering melihat bahwa, bentar, saya sambil melayani orang masuk. Di screen komputer Anda sering menempel banyak debu, ya. Bahkan tidak hanya di screen monitor aja, tapi permukaan benda, barang di dalam peralatan kita sering banyak debu. Dan fenomena menempelnya debu itu bisa dijelaskan bahwa debu itu menempel ke suatu benda atau materi itu sebenarnya adalah efek elektrostatik, ya. Kalau kebetulan materialnya kering, ya, biasanya dia akan ada pengkutupan, ada seperti contohnya ini yang ada di sini aja, ya. Layar monitor Anda itu sebenarnya agak positif sedikit, ya. Sehingga apa? Begitu positif, maka debu yang sebenarnya netral akan mengalami yang namanya dipol. Netral itu sebenarnya bukan berarti dia tidak ada muatan. Netral itu artinya dia ada positif dan dia ada negatif, ya. Jadi Anda harus membayangkan sesuatu yang netral itu pasti ada positif dan ada negatif. Tidak ada yang nol itunya. Jadi yang disebut nol itu adalah gabungan yang saling mengkompensate antara positif dan negatif. Jadi kita mulai mengenal itu bahwa ternyata material itu ada charging-nya, ya. Nah, karena mendapatkan suatu permukaan yang positif seperti ini, maka apa? Yang tertarik adalah negatifnya. Dan ini akan menarik ke sana. Ya, nanti kita akan belajar bahwa positif dan negatif akan tarik-menarik, dan positif akan tolak-menolak. Ya, jadi pasti akan ada pertanyaan, loh Pak, di situ ada tarik-menarik dan ada tolak-menolak. Berarti tidak akan tertarik dong, karena apa? Ditarik dan menolak itu kan saling mengkompensasi, kan? Nah, jawabannya pasti adalah di antara negatif ini dan positif ini ada jarak. Jadi debu itu ada apa? Ketebalannya, ya. Itulah yang menyebabkan dia akan membedakan gaya antara positif negatif, tarik, dan positif ke positif yang merupakan repel atau tolak itu berbeda. Loh, ya, ada perbedaan jarak di situ. Jadi ini yang sebagai contoh kenapa banyak barang yang tertempel debu, dan debu itu ada yang sangat menempel sekali, seperti ada lemnya, ada yang mudah. Contohnya kalau Anda ingin membersihkan kaca mobil Anda membersihkan itu, sebaiknya Anda menggunakan apa? Lap yang ada yang bisa jawab? Lap yang ada apanya? Ada airnya, kan? Ya, Anda jangan sampai menggunakan lap yang kering. Biasakan mengelap, contohnya mobil Anda, supaya tidak scratch, tidak menyebabkan kerusakan di dalam atau pada dinding mobil Anda. Ya, jadi artinya dikasih lembab dulu kainnya. Nah, lembab itu sebenarnya untuk menetralisir, karena lembab itu di situ bisa tidak hanya elektrostatik, tapi dia juga punya efek, dia akan mengkompensate hubungan antara negatif positif di sini, sehingga akan lebih mudah untuk dilepas hubungan itu, ya, kurang lebih seperti itu. Sehingga biasanya disarankan untuk mengelap monitor Anda dikasih sedikit pelembab. Oke. Ini contoh di sini juga ada bagaimana menghilangkan ini dari tangan kita, ya. Dikasih negatif, maka dia akan, jadi ada bersarung itu biasanya pakai sarung plastik, ya.
Ini sama dengan apa? Lap yang lembab tadi ya, saya katakan. Kita lanjutkan. Nah, ini lebih ke diskusi teknis ya. Hukum pertama untuk teori listrik adalah hukum yang kita sebut sebagai hukum Coulomb ya. Jadi hukum Coulomb itu menjelaskan hukum listrik statik ya. Jadi kalau ada, jadi sejak abad ke berapa ya? Ke-18 ya, orang sudah mengenal mengenai sifat-sifat elektrostatik. Dan mereka tahu bahwa muatan itu hanya ada dua, positif dan negatif. Tidak ada muatan selain itu. Sehingga hanya ada dua kemungkinan. Dia tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, si Coulomb ini mencoba menjelaskan itu seberapa besar sih tarik-menarik antara dua benda yang bermuatan ya. Ya, di sini kalau kita pakai absolut ini untuk menandakan hanya kita menghitung absolute value-nya, besarannya saja, tidak bukan vektornya ya. Sebagian dari Anda sudah mengenal ya. Ini mirip apa ini? Hukum gravitasinya si Newton ya. Newton itu hidup 1 abad sebelumnya. Jadi si Coulomb itu belajar benar apa yang terjadi dengan apa cara menderive atau menurunkan rumus Newton, maka dia menggunakan exactly sama. Hanya di sini kalau mass ya seperti yang Anda lihat di bawah sini, kalau Anda bandingkan sama persis ya. Jadi Q1 sama dengan M1, Q2 sama dengan M2. Hanya Q1 itu muatan yang bisa berbeda dengan Q2. Ya. Lolos bisa dia laki-laki semua atau laki-laki perempuan. Itu kan bisa dibedakan jenisnya. Sedangkan di sini M1 dan M2 jenisnya adalah sama. Jadi gravitasi adanya adalah hanya tarik-menarik, tidak ada tolak-menolak. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini yang terjadi adalah sebenarnya Coulomb itu adalah mengadopsi apa yang sudah diturunkan oleh si Newton. Ya. Dan Anda lihat di sini, besaran dari F ini tentunya tergantung kepada besaran Q1, Q2, dan jarak kuadrat di antara kedua muatan tersebut. Oke, perbedaannya tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau Newton itu M1 dan M2 jenisnya sama, jadi Newton itu hanya tarik-menarik saja. Sedangkan Coulomb itu adalah tarik-menarik dan atau tolak-menolak. Jadi ini lebih komplikatif ya, meskipun Coulomb ini hanya mencontoh apa yang sudah diturunkan oleh si Newton. Nah, kita lihat di sini. Saya kok ngontrol ini, saya kok jadi ya. Lihat di atas, ini adalah kalau muatannya sama, maka dia tolak-menolak. Kalau muatannya berbeda, positif, negatif, maka dia akan tarik-menarik. Nah, ini kalau kita berbicara tentang statik ya, gaya statik, artinya si muatan kedua, ketiga, atau keempat muatan tersebut tidak saling bergerak dan kemudian kita freeze ya, kemudian kita hitung gayanya, namanya analisa secara statik. Nah, sekarang saya coba mengenalkan di sini dalam buku ini apa yang disebut sebagai flow atau flow listrik atau kita sebut sebagai arus listrik ya. Kita definisikan di sini jika si muatan tersebut karena gaya dari muatan yang lain kemudian dia bergerak. Nah, dirumuskan atau didefinisikan bahwa yang disebut sebagai arus itu
Jadi kita awalkan bahwa aliran listrik itu seperti aliran air. Jadi kita bayangkan saja kalau listrik mengalir dalam kawat itu seperti air mengalir dalam pipa, ya. Jadi kita lihat dalam pipa atau dalam kawat tersebut di suatu penampang tertentu, kemudian kita hitung berapa besaran jumlah atau perubahan jumlah dari muatan yang melewati penampang tersebut dibagi oleh perubahan waktunya. Betul ya? Anda sudah belajar tentang diferensial, ya. Jadi kalau arusnya sama terus, maka kita nggak usah menyebutkan pakai dq, tapi adalah sigma Q saja, sigma muatan, ya, jumlah muatan dibagi waktu yang digunakan atau sigma T, ya. Jadi I adalah Q per T, ya, kalau dalam arus yang tetap konstan. Nah, ini digeser nggak mau. Nah, Anda lihat di sini berarti apa? I sama dengan Q per T, ya. Jadi kalau kita nyebutkan Q itu sama dengan I kalikan T, kan. Jadi satuan untuk muatan listrik kita sebut sebagai kolom, ya. Kolom pakai penghormatan untuk si kolom. Kemudian arus sendiri, ya, satuannya adalah ampere, waktu adalah second, ya. Jadi kurang lebih ini yang perlu Anda hafalkan, ya. Nah, sekarang kita coba semakin menjelaskan atau mengurai tentang gaya kolom tadi, ya. Jadi yang kita sebut sebagai satuan atau namanya konstanta kolom tadi sebenarnya adalah 1/4 pi epsilon 0, ya. Ini yang besarannya adalah seperti Anda lihat di sini. Ya, K sama dengan 8 poin atau 0,99 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Ya. Nah, 4pi, kenapa ada 4pi-nya di sini? Ini memang diatur sebenarnya adalah 4pi kali R kuadrat. Ini merupakan apa? Ada yang bisa jawab? 4pi R kuadrat itu apa? Itu luas lingkaran. Luas penampang. Ya, luas penampang bola. Ya, bola, ya. Jadi luas penampang bola. Jadi konsepnya kalau kita menghitung, misalnya ada dua muatan, Q1 dan Q2. Q1 sebagai pusat dari lingkaran, bukan lingkaran, bola, sedangkan Q2 itu ditaruh di kulit luar dari bola tersebut. Ya, jadi konsepnya seperti itu, namanya isotropic analisis, ya. Jadi kayak seperti hemisfer analisis seperti bola, ya. Sehingga itulah intensitas field yang ada di Q2 yang disebabkan oleh Q1. Jadi kita bisa melihat di sini, nanti kita bisa mendefinisikan bahwa gaya, kalau perspektifnya kita melihat Q1 karena pengaruh Q2, maka kita sebut sebagai F12. Tapi bisa juga, sama juga, kita bisa melihat F ini adalah gaya yang dialami oleh Q2 karena pengaruh Q1, sehingga kita menyebutnya sebagai F21. Ya. Dan arahnya itu adalah saling kebalikan, ya. Nanti harus Anda tahu itu. Nanti kita ini kan. Contoh soal, ya. Jadi pada prinsipnya, kalau ada satu muatan, kemudian diganggu oleh
beberapa muatan. Di sini ada misalnya 1F1 ini, misalnya Q1 diganggu oleh N muatan, maka setiap interaksi dengan masing-masing muatan itu harus dijumlahkan secara vektor, ya, vektor 3 dimensi. Anda sudah belajar vektor kan ya? Jadi semuanya harus dijumlahkan dalam bentuk vektor, sehingga didefinisikan di sini F1 neto. Jadi apa yang dialami oleh Q1 karena dipengaruhi oleh N-1 partikel muatan yang lain, maka akan menyebabkan jumlahan vektor sigma vektor dari berapa? N-1. Ya kan? Kalau ada N muatan, kemudian kita disuruh menganalisa, kita ambil salah satu muatannya, misalnya Q1, kemudian apa akibatnya yang dialami oleh Q1 karena pengaruh dari Q2 dan sampai Qn. Ya, kurang lebih rumusnya seperti ini. Nah, sekarang ada beberapa contoh di sini. Kalau kita hanya punya dua muatan, misalnya Q1 dan Q2, di mana Q1-nya didefinisikan di sini, ini adalah satu elektron kurang lebih, dan Q2 kurang lebih, bukan satu elektron ya, satu proton, dan Q2 adalah dua proton, ya, yang bersama. Sehingga apa yang terjadi? Pengaruh Q2 terhadap Q1 kita sebut sebagai F12. Betul ya? Ya, kita tulis saja di sini seperempat ini. Anda kan nilainya udah tahu ya, ini nilai ini adalah nilai ini. Ya. Nah, sekarang tinggal kita analisa di sini. Q1-nya adalah satu proton, Q2-nya adalah dua proton. Jaraknya berapa tadi? Di sini adalah 2 cm. Ya. Dan Anda tahu 2 cm harus dikembalikan menjadi meter. Kita pakai MKS ya janjinya ya. Maka apa yang kita dapatkan di sini, di antara dua partikel bermuatan tersebut, maka akan ada gaya sebesar 1,15 kali 10 pangkat minus 24 Newton. Nah, gaya ini apa? Tolak-menolak atau tarik-menarik? Ya, tentunya karena ini muatannya sama ya, sehingga kita sebut sebagai tolak-menolak. Ya. Contohnya di sini. Ya. Si Q1 akan mengalami gaya yang kita sebut sebagai F1 karena 2. Jadi F12 gayanya adalah ke kiri. Sedangkan kalau kita melihat yang di Q2 sini akan mengalami gaya ke arah pasti adalah kebalikannya, ya, yang kita sebut sebagai F2 karena 1 atau F21, ya. Nah, sekarang di problem yang kedua kita menaruh nih ya, problem B ini ya, kita meletakkan Q3 di sini di antara Q1 dan Q2. Apa yang terjadi? Dalam perspektif ini, maka kita melihatnya dari perspektif Q1 ya, bukan Q2 ya. Jadi Q1 ini akan mengalami gaya yang disebabkan oleh Q2, yang disebut sebagai F12. Pada saat yang sama, Q1 juga mengalami gaya karena Q3, di mana gaya oleh Q2 ini yang kita sebut sebagai F12 itu gayanya adalah ke arah kiri. Sedangkan yang disebabkan oleh partikel ketiga, yaitu Q3, itu gayanya apa? Ini negatif ya, jadi gayanya pasti akan tertarik ke sana. Jadi gayanya adalah ke kanan. Jadi kalau kita lihat netonya jumlahannya, maka jumlahannya adalah pasti adalah F12 ditambah F13. Jadi kurang lebih apa yang dilakukan di sini adalah kita menghitung dulu F13. Ya. Nah, karena kita menggunakan satuannya R, kita nggak usah memasukkan nilai value dari R itu berapa ya. Kita pakai R dulu, kita dapatkan di sini. Tinggal kita masukkan R-nya di sana kan. Ya, kurang lebih seperti itu.
maka kita dapatkan bahwa F13 adalah besarnya adalah sekian, 2,05 kali 10 pangkat minus 24 Newton, yang arahnya adalah ke kanan. Dan kalau kita sebut dalam satuan vektor apa ke kanan itu? I ya, vektor satuan vektornya adalah I. Jadi netonya nanti dia akan mengalami gaya F1 net. Jadi gaya yang dialami oleh si partikel bermuatan Q1 tadi adalah jumlahan ini, dan Anda akan dapatkan besarannya adalah 9 kali 10 pangkat minus 25 Newton. Dan arahnya adalah I. Ya. Atau 0 derajat di sini dalam sumbu Cartesian. Nah, sekarang problemnya kita bikin lebih kompleks, yaitu di samping kalau tadi ada partikel 3, partikel 3 kita lepas lagi, sehingga yang tersisa adalah partikel 2, dan partikel kita tambahkan partikel 4 di sini. Jadi ada Q1, Q2, dan Q4 yang letaknya tidak dalam satu garis. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pasti jumlahnya tetap sama ya di sini ya. Kan sama. Nah, tentunya kita harus menghitung dulu F14-nya apa. Ya. Karena jaraknya sudah ditentukan, dia adalah 3/4R. R itu adalah jarak dari Q1 ke Q2 ya. Maka didapatkan besarannya adalah sekian ini, 2,05 kali 10 pangkat minus 24 Newton. Jadi sama dengan yang diakibatkan oleh partikel 3 ya. Nah, kita jumlahkan. Jadi kalau Anda menjumlahkan seperti ini, saya selalu mengajarkan kita orang teknik harus jelas. Jadi bukan hanya F1 net itu sama dengan F12 plus F14, tapi tambahkan di sini simbol apa? Simbol vektor, karena yang kita jumlahkan bukan absolutnya, tapi kita jumlahkan adalah vektornya. Ya. Nah, langkah yang harus kita gunakan, karena mereka tidak ada dalam satu garis, maka harus kita urai. F14-nya kita bisa mengurai F2 diproyeksikan ke F4, F14, atau F14 diproyeksikan ke F12. Nah, kita mencoba, kita proyeksikan ke F12. Jadi, kita uraikan F14 ini menjadi, ya, kebetulan F12 itu adalah di garis X ya, sudah kita definisikan. Sehingga kita definisikan F14 itu komponen yang ke sumbu X dan sumbu Y. Ya. Nah, Anda dapat seperti ini, karena kita sudah tahu tetanya, Anda dapat cos tetanya, ini yang searah dengan sumbu X, dan ini yang adalah searah sumbu Y. Ya. Nah, kalau kita jumlahkan, di sini ya, setelah Anda menemukan ureanya, maka Anda akan dapatkan F1 net itu ada yang arahnya ke I, ya, arahnya yang sumbu X, dan arah yang sumbu J. Ya, jadi ureanya seperti ini. Dan kalau kita tertarik untuk menghitung keseluruhannya, maka kita menggunakan cara termudah adalah Pythagoras, ya. Dan kita dapatkan di sini F1 netnya adalah 1,78 kali 10 pangkat minus 24. Ya, sudutnya, nah tinggal Anda cari di sini. Ya. Sudutnya pasti perbandingan antara neto X-nya, neto Y-nya dibagi neto X-nya. Ya. Jadi, tetanya apa ini? Tetanya adalah negatif. Ya, apa itu negatif? Nah, kita analisa lebih lanjut di sini. Kita kembali lagi ke gambar di depan ya. Q1 oleh Q2 itu arahnya adalah ke sana, F12, sedangkan oleh Q4 itu arahnya adalah ke sana. Sehingga yang kita dapatkan adalah kalau gabungan ini dan ini apa?
kurang lebih arahnya ke sana ya. Betul kan? Sehingga jumlahannya ini adalah yang kita sebut sebagai minus theta minus ya. Nah, kurang lebih 94 derajat. Jadi kalau Anda lihat di sini, maka dia arahnya seperti saya katakan tadi, sudutnya kurang lebih adalah 94 derajat di sini. Oke. Kita lanjut. Kita memerlukan satuan. Kalau kemarin dalam vektor kita punya satuan, yaitu satuan dalam bentuk arah, juga dalam bentuk apa? Satuan, misalnya kalau kecepatan pasti ada satuannya ya, meter per detik atau kilometer per detik dan lain sebagainya. Begitu juga dalam muatan, pasti perlu suatu satuan kuantisasi muatan ya, satuannya apa. Disepakati bahwa satuan muatan karena tidak pernah berubah, yaitu adalah satuan muatan dari elektron. Yang besarnya adalah 1,602 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Jadi kita bisa membayangkan satu kolom itu berapa elektron, nah tinggal kita balikkan ya. 1 per elektron itu berarti adalah jumlah elektron yang ada dalam satu kolom atau unit muatan. Oke, jadi Anda lihat di tabel di bawah sini, jadi muatan itu ada yang kita sebut sebagai muatan elektron, itu elementary charge ya namanya ya, muatan tunggal yang ini. Pasangannya adalah proton ya. Proton sendiri sebenarnya bukan elektron positif ya. Proton itu ada mass-nya jauh lebih besar daripada elektron, tapi dia ditempeli oleh material yang namanya positron. Jadi proton itu adalah suatu mass atau neutron yang ditempeli oleh si positron ya. Jadi dan kita menganggapnya bahwa satu proton atau satu positron itu adalah besar muatannya, satuannya adalah plus E. Sedangkan neutron, ya seperti saya katakan tadi, kalau proton itu adalah neutron yang ditempeli positron, kalau neutron ya berarti netral kan. Jadi mungkin dari kata netral ini, neutron. Ya. Ini kita lanjutkan. Nah, sekarang kita coba melihat beberapa contoh soal di sini. Coba nukleus dari suatu atom besi, ya, sekitar besarnya berapa? 4 kali 10 pangkat minus 15 meter dan mengandung 26 proton. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, berapa besarnya gaya tolak elektrostatik antara dua proton yang dipisahkan dengan jarak 4. Jadi kita membayangkan bahwa kumpulan dari 26 proton tadi terletak di dalam suatu bola ya, dengan jari-jari sekian ini ya. Maka kita coba menghitung berapa sih kalau proton di dalam inti atom itu dikumpulkan, itu dia akan saling tolak menolak tentunya kan ya. Itu berapa besarnya? Nah, setelah dihitung di sini ya, kita dapatkan bahwa besarnya adalah 14 Newton. Jadi antar proton di dalam inti atom itu adalah 14 Newton. Dan mungkin kita bisa mengatakan kalau di makroskopik itu 14 Newton itu sesuatu yang kecil ya. Tangan kita masih bisa itu. Tapi Anda harus membayangkan bahwa 14 Newton itu terjadi di dalam ukuran yang sangat kecil, mikroskopik, bahkan nanoskopik sebenarnya. Jadi ukuran yang sangat kecil, jadi bisa dibayangkan energinya sangat besar sekali.
Jadi ikatan tolak-menolak di dalam inti atom itu besar sekali dibandingkan dengan kalau di makroskopik, ya. Meskipun besarannya hanya 14 Newton tadi yang saya katakan. Nah, sekarang kalau begitu pasti di dalam benak kita akan berpikir, kalau begitu proton di dalam inti atom akan saling menjauhi dong, terpecah. Nah, padahal pada intinya mereka itu sebenarnya terikat di dalam inti atom. Berarti ada salah satu kekuatan lain yang bisa mengikat mereka di dalam inti atom tersebut. Nah, coba kita analisa kalau kita menganalisa dengan mungkin yang mengikatnya adalah gravitasi. Kita coba lihat di sini, kita menghitung dengan hukum apa namanya? Newton ya, gravitasi dihitung dan kita dapatkan ternyata sangat kecil. Coba Anda bandingkan gaya gravitasi yang mengikat antar proton tersebut ternyata ukurannya hanya 1,2 kali 10 pangkat minus 35 Newton dibandingkan dengan 14 Newton yang terjadi sebagai gaya tolak-menolak. Ya. Jadi artinya gaya gravitasi tidak bisa mengkompensasi gaya tolak-menolak di dalam inti atom. Jadi pasti ada gaya lain yang menyebabkan ikatan itu. Itu yang disebut sebagai hanya orang nuklir yang bisa menjelaskan itu. Ya, kita tidak akan berbicara di sana lebih lanjut karena ada muon, ada macam-macam di situ ya yang di luar konteks dalam diskusi ini. Nah, konversi atau kekalan muatan. Jadi muatan itu pada intinya di alam semesta muatan itu hanya ada dua, positif dan negatif. Dan kalau ada benda netral, ya itu sebenarnya adalah benda yang diisi oleh positif dan negatif dengan jumlah yang sama, ya. Kecuali neutron ya. Neutron itu memang tidak ada positif, tidak ada negatifnya. Oke. Hipotesis tentang konservasi muatan ya. Jadi muatan kalau sudah diambil pasti akan hanya pindah ke tempat lain tapi tidak pernah musnah ya. Di sini contohnya kalau ada suatu material nuklir ya, uranium 238, nukleusnya adalah 238, bisa bertransformasi menjadi nukleus thorium menjadi 234 di sini ya, dengan memancarkan yang disebut sebagai partikel alfa ya. Jadi isinya partikel alfa itu adalah 4 helium 4 ya. Jadi kalau kita jumlahkan uranium tadi akan menjadi thorium ditambah dengan ini. Jadi tidak pernah terjadi hilang proton dan neutron ya. Yang terjadi adalah pemecahan dan energi pengikat dari itu yang akan dikeluarkan dalam bentuk energi di makroskopik nantinya. Nah, seluruhnya jumlahan dari si proton dan elektron jumlahnya selalu sama. Jadi proton selalu kita nyatakan sebagai plus ya. Nanti jadi proton juga kita katakan tadi bahwa proton itu adalah neutron yang kehilangan elektron ya. Jadi dia adanya adalah positron saja. Atau si neutron itu bisa merupakan proton yang terkompensasi oleh elektron di dalamnya. Menjadi netral. Dan di sini ada yang kita sebut sebagai sinar gamma. Sinar gamma itu sebenarnya jumlahan antara elektron dan positron. Dan elektron dan positron jika bergerak, dia bergabung, dia akan menghasilkan apa yang disebut sebagai 2 foton dari yang disebut sebagai sinar gamma. Ya. Atau sinar gamma kalau dipecah bisa menghasilkan elektron dan positron. Jadi Anda lihat di sini beberapa istilah, ada elektron, ada positron.
ya. Dan ini akan bisa dipisahkan dengan ya ada alat di lab yang bisa memecahkan. Kalau gerakan itu akan terpecah karena apa? Karena medan magnet ya. Dia bisa terpisah dan kita bisa mendapatkan komponen yang disebut sebagai positron dan komponen yang disebut sebagai elektron di sini. Anda lihat di gambar